Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Rodotul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada henti-hentinya kita selalu menghaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih dalam kondisi sehat walafiat, masih dalam keadaan iman dan Islam dan istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima semua amal baik kita, baik yang wajib maupun yang sunnah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita akan melanjutkan kajian kita masih di surat Ali Imran. Kita sekarang masuk ayat ke-69. Mudah-mudahan kajian ini bisa menjadikan tambahnya ilmu pengetahuan kita dan tambahnya iman ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat ke-69. Waddat ta'ifatun min ahlil kitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Waddat, ingin, senang, ta'ifatun, segolongan, sekelompok, min ahlil kitabi, dari ahli kitab yaitu Yahudi. Walaupun juga Nasrani juga disebut ahli kitab, tapi yang dimaksud di sini orang Yahudi. Lau yudhillunakum, jikalau mereka dapat menyesatkan kamu sekalian. Wa ma yudhilluna, dan tidaklah mereka dapat menyesatkan, illa anfusahum, kecuali diri-diri mereka sendiri. Wa ma yash'uruna, dan mereka tidak menyadari kalau dirinya yang sesat. Di antara kelompok orang-orang Yahudi itu ada sekelompok yang ingin menyesatkan kalian, wahai orang-orang Islam. Jadi programnya orang Yahudi itu ingin menyesatkan kita yang sudah Islam ini, bagaimana kita bisa keluar dari Islam dan mengikuti agama mereka. Dan itu sudah menjadi semboyan mereka, bahkan sudah dinas oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Di sana dikatakan bahwa sekali-kali orang Yahudi itu tidak pernah rela Muhammad terhadap kamu dan umatmu sampai kamu dan umatmu mengikuti agama mereka. Sudah dinas oleh Allah. Makanya sekelompok-kelompok dari orang Yahudi itu lau yudillunakum, mereka ingin menyesatkan kalian. Bagaimana orang yang sudah beriman ini disesatkan sehingga keluar dari imannya dan mengikuti agama mereka. Wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun, dan tidaklah mereka
tersesat kecuali diri-diri mereka sendiri yang tersesat, tapi wa ma yashurun, mereka tidak menyadari. Nah, itu. Makanya ya termasuk programnya orang-orang Nasrani kan begitu. Bagaimana orang-orang yang sudah Islam ini dipengaruhi, terutama biasanya sasaran mereka itu orang-orang yang ekonominya lemah, didekati kan gitu kan, terus dikasih sembako, dikasih seperangkat pakaian, kemudian minggu diajak rekreasi, terus dibelokkan ke gereja. Nah itu memang trik-trik mereka begitu. Nah oleh karena itu kita yang sudah punya keluarga Islam, punya jamaah Islam ini, ayo saudara-saudara muslim kita ini diopeni, Pak. Jangan biarkan saudara-saudara muslim kita ini diambil oleh agama lain. Itu loh. Ya, diambil agama lain. Makanya saya itu mengusulkan di Masjid Al-Maghfirah, di Masjid Rungkut Al-Maghfirah itu saya juga isi di situ. Saya usul kepada Bapak Takmir, kalau memang pembangunan ini sudah selesai, maksudnya itu sudah selesai semua fasilitas ini, dan kalau masih ada dana, ayo dikembangkan. Kita mencari daerah-daerah pelosok yang di sana itu butuh bantuan kita. Nah begitu Pak. Nah, mudah-mudahan program takbir sini juga begitu. Nanti kalau sudah infrastruktur ini sudah selesai semua, terus bangunannya semari kabeh, dana seono, ayo dikembangkan dakwanya. Jangan hanya berputar di sini. Kita cari daerah-daerah yang tertinggal. Mungkin di sana belum ada musola, kita bangunkan musola. Nah gitu ya. Nah biar apa? Biar tidak diambil oleh ini tadi misionaris diambil oleh agama lain, kemudian dimakmurno terus akhirnya terus diajak ke gereja. Ya jangan salahkan, karena kita umat Islam juga kadang-kadang kurang tanggap atau kurang peduli. Nah, itu mungkin bisa jadikan program. Ya, sebab program mereka juga seperti ini. Mereka ingin menyesatkan orang yang sudah Islam itu. Bagaimana bisa keluar dari Islam? Itu. Oleh karena itu ayat berikutnya, ya ahlal kitab, ini ajakan Nabi Muhammad. Wahai ahli kitab, 5. Mengapa takfuruna kalian kufur, mengingkari bi ayatillahi, terhadap ayat-ayat Allah, wa antum, sedangkan kamu sekalian tasyhadun, kalian menyaksikan kebenaran-kebenaran itu sudah berada di hadapan kalian, tapi mengapa kalian masih mengingkari kebenaran ayat Allah itu? Nah, gitu kan? Jadi mereka mengingkari. Seperti apa? Seperti kelahiran Nabi Muhammad sebagai Rasul akhir zaman, yang itu beritanya sudah tertulis di dalam kitab Taurat, dalam Injil pun juga disebutkan. Ya. Tapi kenapa ketika mereka itu sudah menyaksikan kelahiran Nabi Muhammad, keberadaan Nabi Muhammad sebagai Rasul akhir zaman yang sudah diberitakan di kitab mereka, lalu mereka takfuruna bi ayatillah, mengingkari terhadap ayat-ayat Allah. Mereka tidak mau mengakui kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad. Karena apa? Karena Nabi Muhammad bukan dari keturunan Bani Israel. Lalu mereka tolak. Nah, disitulah letak dari pengingkaran mereka itu. Gak peduli ayatnya Allah diingkari, ya pokoknya itulah sikap orang ahli kitab yang ayat berikutnya, ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab, ditujukan kepada ahli kitab. 5. Mengapa talbisuna, kalian mencampur adukkan al-haqqa, suatu yang hak, bil batili, dengan suatu yang batil, wa taktumuna, dan kalian menyembunyikan al-haqqa, suatu yang hak, wa antum, sedangkan kalian ta'lamuna, kalian mengetahui. Ya,
Wahai ahli kitab, mengapa kalian mencampur adukkan yang hak dengan yang batil? Yang hak itu apa? Yang hak itu ya berita kelahiran Nabi Muhammad sebagai Rasul akhir zaman. Itu yang hak. Dicampur dengan yang batil, dirubah oleh mereka. Bahwa berita Rasul akhir zaman yang dituliskan di kitab kami itu bukan Muhammad yang itu. Nah begitu, dibelokkan. Bukan Muhammad yang itu. Maka kita tidak wajib beriman kepadanya. Kita tidak wajib mengikuti agamanya karena bukan Muhammad yang itu, diputar balikkan begitu. Ya, jadi itu namanya mencampur adukkan suatu yang hak dari Allah tentang Rasul akhir zaman bil batil dengan pernyataan-pernyataan mereka sendiri. Contoh mencampur adukkan yang hak dengan yang batil lagi. Di dalam kitab Injil juga tidak pernah tertulis bahwa Isa itu sebagai anak Tuhan. Tidak ada. Lalu mereka tulis di situ bahwa Isa Al-Masih ini adalah anak Allah. Nah, gitu kan? Itu berarti mencampur adukkan suatu yang hak dan yang batil. Jadi campur-campur. Yang hak ya dari Allah itu. Nah, itu. Waqalat dan berkata ta'ifatun segolongan min ahlil kitabi dari ahli kitab. Sekelompok mereka berkata kepada teman-teman yang lain, aminu berimanlah kalian billadzi dengan orang yang unzila, billadzi dengan yang unzila telah diturunkan alal ladina atas orang-orang yang yaitu Al-Quran. Amanu mereka beriman wajahan nahari di awal siang, di awal siang. Wakfuru dan ingkarilah akhirahu pada sore harinya. La'allahum agar mereka yarji'una mereka kembali kepada agama kalian. Nah, ini adalah yang mengatakan adalah sekelompok orang ahli kitab mengatakan kepada teman-teman yang lain, berimanlah kalian dengan yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman yaitu Al-Quran pada pagi hari, wakfuru akhirahu, kemudian pada sore hari ingkarilah. Itu jadi ipok-ipok beriman. Kamu berlagak beriman pada waktu pagi hari, tapi nanti di sore hari kamu ingkari itu. La'allahum yarji'un, agar mereka itu mau kembali ke agama kalian, yaitu agama Yahudi maksudnya, agama Nasrani. Jadi ini sudah menjadi trik mereka juga. Jadi ketika pagi hari itu dia menampakkan orang yang beriman. Aminu berimanlah wajahan nahari, ya, berimanlah kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman pada pagi hari, wakfuru akhirahu dan ingkarilah pada sore hari. Nah, ini juga bisa diterjemahkan, ya, hati-hati pula bagi para perempuan dan juga ya kita sebagai bapak harus berhati-hati terhadap anak perempuan kita atau mungkin keluarga kita. Kadang-kadang ada pemuda non-muslim yang kepingin menikahi gadis-gadis muslimah dengan cara mengaku dia mau masuk Islam. Setelah terjadi pernikahan, ya, maka dia akan kembali kepada agama mereka semua. Nah, ini seperti ini. Berimanlah pada pagi hari dan ingkarilah akhir hari. Ya saiki supaya awakmu isuk nikah karo iku kamu masuk Islam. Tuh. Ya, nanti sudah terjadi pernikahan misalnya. Apa mana biasanya yang paling rawan itu kalau sudah punya anak, kamu ajak istri dan anakmu ke gereja atau kembali kepada agama kamu. Ini juga menjadi trik mereka.
hendaknya kita waspada. Gitu. Hendaklah kita waspada. Itu tentang hal-hal yang seperti itu. Nah, ini juga ada kasus ini di masjid yang lain, bukan di sini. Ya, kasusnya seperti itu. Dia itu dulu menyatakan Islam, bahkan nikahnya dengan cara yang Islam. Sekarang sudah punya anak 3. Kemudian dia itu kembali ke agama semula, ke gereja. Istrinya nggak mau, anak-anak juga nggak mau. Nah, dia juga masih aktif ikut kajian seperti ini dan juga melemparkan pertanyaan seperti itu. Bagaimana Pak Ustadz? Ya, saya teringat kepada Profesor Romrawi itu yang ahli tafsir itu juga pernah ditanya salah satu jamaah pada waktu itu ngisi di karyawan semen Gresik. Ada orang yang punya kasus seperti itu. Bagaimana Pak Ustadz? Saya itu kalau tidak melanjutkan pernikahan saya ini sudah punya anak 3. Gimana nanti nasib anak saya? Begitu. Nah, maka dijawab sama Profesor Romrawi itu, ya kamu pilih Allah atau pilih suamimu, kan begitu kan? Kalau kamu pilih Allah, ya berarti kamu harus cerai. Karena kan tidak boleh, Pak. Jadi pernikahan itu bisa batal, satu karena kematian, juga karena talak yang sudah dijatuhkan oleh suami, dan ketiga karena beda agama. Jadi kalau sudah salah satunya beda agama, ya saat itu pula sudah jatuh. Maksudnya talak itu sudah terjadi gitu. Walaupun dia tidak mengatakan aku cerai kamu, walaupun tidak begitu, karena sudah beda agama, sudah otomatis putus hubungan pernikahan. Nah gitu. Maka Ustadz Romrawi waktu itu ya memberikan jawaban seperti itu, ya harus cerai. Ya terus gimana Ustadz? Ya kamu pilih Allah atau pilih suamimu? Gitu kan. Kalau kamu pilih Allah sama Rasulnya, ya pasti nanti akan masuk surga kamu. Tapi kalau kamu ikut suamimu, ya sama saja kamu dengan akan ikut suamimu menuju neraka. Nah, di sini imannya harus dikuatkan. Nah, harus betul-betul kuat, mantap bahwa kalau saya mengikuti Allah dan Rasulnya, pasti Allah dan Rasulnya akan menolong saya, akan menolong kehidupan saya, akan menolong anak-anak saya. Ya, harus begitu. Kalau tidak kuat akidahnya ya seperti tadi. Jadi itu sudah trik mereka, Pak. Kamu beriman dulu pada awal-awal supaya kamu bisa menikah dengan dia, wakfuru akhirahu. Terus nanti akhirnya kamu ingkari. Maksudnya kamu keluar dari agama Islam, kamu kembali ke agama mereka. Itu. Jadi ini harus waspada. Tentang apa itu perlakuan orang Yahudi yang sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran seperti ini. Itu maksud saya pelajaran bagi kita umat Islam agar kita waspada dengan janji-janji mereka. Itu oke. Oh, sambil jalan. Oke, Bun, monggo. Nanti malah lupa nanti. Mohon maaf Ustaz, hari ini saya motong ya. Sebetulnya kejadian-kejadian itu umum banyak yang kita tidak tahu. Seorang pria menginginkan untuk kawin dengan wanita. Wanita itu Islam. Pria itu adalah KTP-nya Islam, tapi kegiatannya masuk gereja. Akhirnya dia bisa melakukan nikah dengan perempuan itu. Menurut Ustadz katanya itu sudah berarti otomatis batal. Tapi dia meneruskan sampai punya anak, dan itu kayaknya tidak peduli. Dia tetap melakukan ibadah masuk gereja, dan istrinya, anaknya diajak. Kadang-kadang malah kalau laki-laki ikut
ayahnya masuk gereja, kalau perempuan ikut istrinya untuk masuk Islam. Kalau seperti itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Kan berarti seperti tadi gitu. Ya. Seperti tadi ya Pak. Ya. Jadi kalau sudah awalnya Islam, sama-sama Islamnya, kemudian berlangsunglah pernikahan itu, terus nanti beberapa tahun kemudian kok yang suami itu ternyata keluar dari Islam dan masuk gereja, artinya kembali ke Bukan Ustaz. itu. Jadi dia itu KTP-nya Islam, Nah terus tapi kegiatannya ibadahnya masuk gereja. Gitu Ustaz. Nah, KTP-nya Islam, kegiatannya masuk gereja, enggak? Tapi dia enggak, artinya begini loh. Masuk gereja itu artinya dia itu mengikuti agama Kristen apa? Seperti itu. betul Pak Ustaz. Jadi dia mengikuti agama Kristen, sehingga pada saat dia punya anak, itu anaknya dibagi. Yang laki-laki ikut ayahnya untuk ibadah Kristen, yang perempuan ikut ibunya ibadah Islam. Gitu. Paham. Itu ada yang seperti itu. Oh, Oke. terima kasih. Ya tetap boten saged, Pak. Apa artinya KTP? Gitu. Kan ini terkait dengan akidah dan keyakinan kan. Berarti kan pengakuan di dalam hati ini yang penting kan. KTP saya Islam loh, tapi saya masuk gereja, mengikuti agama, ya tetap dihukumi Nasrani, Pak. Nah, walaupun KTP-nya tetap Islam. Ya. Jadi Allah tidak akan menghukumi KTP-nya, tapi yang dihukumi oleh Allah adalah apa yang diucapkan di dalam hati yang sudah diyakini dan dilakukan itu. Gitu nggih. Ya tetap kalau memang dia itu sudah keluar dari Islam, ya berarti pernikahan itu batal sudah. Gitu loh. Pernikahan itu batal. Nah, terserah kalau si perempuan itu masih belum bisa melepaskan ya karena mungkin kondisi, ya tapi ya apa ya sudah tidak halal itu. Dan tidak halal, yaitu tadi keputusannya itu. Ya Ustaz Rawi tadi itu, kamu pilih Allah sama Rasulullah atau kamu pilih suamimu, kan begitu kan? Nah itu masalahnya. Berarti kalau hubungan badan termasuk zina itu ya? Iya. Kalau berhubungan dihukumi zina itu. Di situ bahayanya. Nah ini kasus-kasus di masyarakat masih sering terjadi. Ya kita harus bisa berikan apa itu pencerahan atau bisa menunjukkan jalan yang benar gitu loh. Ya. Jadi itu kasihan. Harus diyakinkan. Itu hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu ma yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci, fitrah, sudah membawa iman. Setelah itu dikembalikan proses berikutnya, terserah kedua orang tuanya. Dia jadikan sebagai Yahudikah dia, atau Nasronikah, atau Majusikah, itu terserah kedua orang tuanya. Itu gitu. Jadi ya nanti orang tuanya akan dituntut oleh Allah di hadapan Allah. Itu. Ya memang resikonya ya begini ini kalau sudah terjadi beda agama itu, tidak hanya dia yang jadi korban, pasti anak-anaknya juga jadi korban. Ini loh. Nah, makanya kita bersyukur kalau pasangan kita ini sama-sama muslim, sama-sama beriman, sama-sama beribadah. Luar biasa itu, kenikmatan dari Allah yang luar biasa. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masih mengenai perkawinan beda agama tadi Ustaz. Ini ada kasus perkawinan beda agama, dia punya anak laki-laki 2. Yang satu ngandut bapaknya, yang satunya ikut ibunya. Yang saya tanyakan mengenai doanya anak ini bisa nyampe atau enggak? Supaya sama orang tuanya. Soalnya orang tuanya sudah meninggal, Ustaz. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa itu bisa nyampe kalau sama-sama beriman.
Jadi doa itu bisa nyampe kalau sama-sama beriman. Kalau yang doa beriman, yang didoakan tidak beriman, ya tidak nyampe. Sama saja yang mendoakan tidak beriman, yang didoakan juga tidak akan sampai. Jadi iman ya harus ketemu iman, kan gitu kan? Ya, jadi tidak sampai. Ibarat kita itu kebel, ngono mereka podo, ya gak nyambung loh. Nyambung itu kondi. Wong iman itu kodenya ini misalnya, 021 misalnya. Lah kafir itu kodenya gak sakmono ya, belen sampai elek ya gak nyambung. Tak bel gak kena, ya kodenya piro? Ya gak nyambung gitu. Nah gitu. Jadi tidak bisa. Itu sudah disebutkan oleh Allah tentang kasusnya Nabi Ibrahim sama ayahnya. Dulu ketika Nabi Ibrahim belum tahu tentang apa yang dilakukan oleh ayahnya, Nabi Ibrahim berjanji akan mendoakan ayahnya. Tapi ketika Nabi Ibrahim sudah tahu bahwa yang dilakukan oleh ayahnya itu adalah suatu kemusyrikan, maka Nabi Ibrahim tidak lagi mendoakan kepada orang tuanya. Gitu nggih. Wonten malih? Nggih, Pak, monggo, Pak. Ini kalau misalnya katakanlah teman saya itu non muslim ya. Iya, non muslim ya. Iya. Kemudian saya mendoakan mudah-mudahan kamu dapat hidayah. Jadi bagaimana? Bisa enggak? Oh, kalau mendoakan mudah-mudahan dapat hidayah boleh. Ya, mudah-mudahan saya doakan kamu dapat hidayah boleh. Karena hidayah itu dari Allah. Tapi saya doakan kamu dapat ampunan. Dapat ampunan itu kondi wong gak iman dapat ampunan. Nah, gitu kan. Ya jadi boleh kalau mudah-mudahan dapat hidayah. Boleh. Enggak apa-apa ya. Karena hidayah itu haknya Allah memang gitu. Itu. Nah, sama dengan begini. Ini dari Profesor Zahro. Ya, ada kiriman dari YouTube itulah, tapi Profesor Zahro. Profesor Zahro itu Imam Masjid Al-Akbar. Beliau juga hafid. Nah, gitu kan? Tuh. Ada doa baik tapi tidak pas. Begitu. Beliau mengatakan begitu. Ada doa baik tapi tidak pas atau kurang pas. Beliau mencontohkan seperti begini. Ada orang mendengar berita bahwa si fulan meninggal, Terus dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan husnul khotimah. Kata beliau, doa begini ini tidak pas. Loh, kok kenapa tidak pas? Mudah-mudahan husnul khotimah. Sudah terjadi kok husnul khotimah. Doa husnul khotimah itu sebelum ajal. Mudah-mudahan kita nanti husnul khotimah. Nah itu benar itu. Sudah mati, sudah selesai ini, sudah mati. Itu sudah ditentukan oleh Allah husnul khotimah atau tidak. Loh kok didoakan mudah-mudahan husnul khotimah? Wes terjadi. Ini kata beliau doa bagus tapi kurang pas. Saya minjam kata-katanya Profesor Zahro. Nggih, bisa diterima nggih? Nggih toh? Wong sudah meninggal kok. Wes terjadi iki. Wes divonis karena Allah san. Mudah-mudahan husnul khotimah. Wes terjadi kok. Enggak mungkin dong. Kalau sudah wes divonis oleh Allah husnul khotimah misalnya, wes iki wes mari. Kok hilang? Baterainya lo tadi. Coba. Coba bilang. Ya, jadi itu menurut beliau doa bagus tapi kurang pas. Nah, kalau masih hidup, nah gitu ya. Kalau masih hidup terus berdoa mudah-mudahan husnul khotimah. Nah, itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi kalau sudah meninggal, nah itu kita mendoakan mudah-mudahan almarhum husnul khotimah. Enggak pas itu, terjadi kok. Nah, yang pas bagaimana?
mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Kan gitu kan? Amal baiknya mudah-mudahan diterima oleh Allah. Nah, itu bagus itu. Pas doanya. Begitu, oke? Nah, jadi itu Bang, nggak bisa nyambung kalau beda agama. Artinya tidak beriman terus didoakan ya nggak nyambung. Ada lagi tak? Monggo. Nah, itu monggo, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menindaklanjuti meneruskan untuk pertanyaan yang beda agama. Kebetulan banyak di tengah masyarakat yang perkawinan beda agama. Kalau kita mengetahuinya, bagaimana tindakan kita? Apakah menasihati, kita biarkan, atau menunggu yang bersangkutan minta nasihat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jadi kan begini, marro'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi wa huwa adhaful iman. Kan gitu. Apabila kita ini melihat suatu kemungkaran yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, maka rubahlah. Bahasanya maka ingatkanlah atau nasihatilah semampu kamu. Itu apa berupa nasihat atau berupa apalah sikap atau berupa pernyataan apapun. Nah, yang penting ketika jenengan kok mampu mengingatkan, ya monggo. Ketika mampu, ketika kok aku gak kuwasa ngeling terus. Nah, gitu kan? Ya wis tak dongakno muga-muga Allah memberikan hidayah. Nah, paling tidak begitu. Paling tidak begitu. Nah, oke. Jadi tetap kewajiban kita mengingatkan kalau kita mampu. Kalau tidak ya itu tadi. Ya, yang tidak tadi didoakan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Itu ya. Ada lagi? Wala tu'minu, dan janganlah kalian beriman. Ini sekelompok orang Yahudi tadi. Sekelompok orang Yahudi tadi. Wala tu'minu, dan janganlah kalian beriman illa liman, kecuali bagi orang yang, kepada orang yang tabi'a, mengikuti dinakum, agama kalian. Jadi orang-orang Yahudi ngomong kepada teman-temannya, jangan kamu beriman kecuali, jangan kamu percaya kecuali kepada orang yang mengikuti agamamu, maksudnya sama-sama Yahudi gitu. Kul, katakanlah, innal huda, sesungguhnya petunjuk itu, hudallahi, adalah petunjuk Allah. Maksudnya yang berhak memberikan petunjuk kepada seseorang itu adalah Allah, gitu kan? Adalah Allah. Innal huda hudallah. Sesungguhnya petunjuk yang sebenarnya itu adalah ya petunjuk Allah itu, dan yang berhak memberikan petunjuk dan hidayah kepada seorang itu adalah Allah. Makanya Nabi Muhammad itu diingatkan oleh Allah ketika Nabi Muhammad itu sedih, ya, sudah dakwah sekian tahun tapi kok masih seperti itu, orang-orang kafir memusuhi saya, tidak mau mengikuti agama saya. Ya Allah, gimana ini ya Allah? Ketika Nabi Muhammad sedih, dihibur oleh Allah. Muhammad, tugasmu hanya menyampaikan Muhammad. Ya, urusan dia itu mengikuti kamu atau tidak itu bukan urusanmu. Nah, gitu kan ya. Nah, sama dengan tadi Mas G. Tugas kita mengingatkan. Nah, urusan dia mau menerima nasihat dari kita atau tidak, kembalikan kepada Allah. Nah, begitu, okay. Innal huda hudallah. Ayyuta ahadun, bahwa diberikan kepada seseorang mislama, seperti apa yang utitum diberikan kepada kalian, au yuhajukum, atau mereka akan mendebat kalian inda rabbikum
di sisi Tuhan kalian. Ya, jadi dan jangan pula kamu beriman kepada seseorang yang diberi kitab seperti kalian diberi kitab. Maksudnya intinya itu ya, ojo beriman kepada Nabi Muhammad. Itu saja intinya itu. Au yuhajukum inda rabbikum. Maka kalau kamu beriman kepada Nabi Muhammad, maka mereka orang-orang yang beriman itu akan mendebat kamu di sisi Tuhan. Kul, katakanlah, innal fadla, sesungguhnya karunia berupa hidayah itu biyadillahi, di tangan Allah. Sesungguhnya hidayah itu adalah biyadillah, di tangan Allah yang berhak memberikan hidayah kepada seorang. Yu'tihi mayyasha. Innal fadla, sesungguhnya karunia itu, karunia berupa hidayah dan juga karunia akan kerasulan yang Allah berikan kepada bangsa lain. Dalam hal ini adalah Nabi Muhammad, bukan dari keturunan Bani Israel. Itu adalah biyadillah, Allah yang menentukan. Yu'tihi mayyasha, Allah memberikan kenabian kepada siapa yang Dia kehendaki. Wallahu, dan Allah wasi'un, maha luas, alimun, dan maha mengetahui. Jadi hidayah itu suatu anugerah dari Allah, diberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Tuh. Yahtasu, Allah menentukan, mengkhususkan birahmatihi, dengan rahmatnya, mayyasha'u, kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah lah yang berhak menentukan nabi akhir zaman itu dari siapa yang Dia kehendaki. Itu wallahu dzul fadlil adzim, dan Allah itu yang mempunyai karunia al-adzim, yang besar. Jadi hidayah itu juga karunia dari Allah. Kenabian yang Allah berikan kepada bangsa lain, dalam hal ini adalah bangsa Quraisy, yaitu Nabi Muhammad, ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yang itu hanya Allah sendiri yang menentukan, tanpa campur tangan dari siapapun. Nah, ini karepe wong Yahudi itu gak terima kalau Rasul akhir zaman itu diberikan kepada bangsa lain. Maka dari itu orang Yahudi, kelompok-kelompok yang justru tahu kitab itu membelokkan para pengikutnya supaya tidak mengikuti agama Nabi Muhammad. Itu padahal itu benar. Ya, mudah-mudahan kita ini tetap setia, istiqomah mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Gitu ya. Mudah-mudahan iman yang sudah ada dalam hati kita tetap bisa kita jaga sampai ajal kita datang, dan mudah-mudahan kita husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.